tidak dibatasi, dan nikah mut'ah dalam beberapa hal. Aspek akad ada pembatasan waktu. Aspek akad ada pembatasan waktu dalam kawin kontrak. Dalam daim tidak ada pembatasan waktu. B. Aspek tanggung jawab. Tidak ada beban tanggung jawab atau nafkah dan tempat tinggal bagi suami terhadap istri dan anak-anak hasil nikah mut'ahnya. C. Aspek konsekuensi hukum. Tidak ada saling mewarisi sekiranya ada yang meninggal dalam masa perkawinan tersebut. Dan nomor 2 ini awal munculnya nikah mut'ah. Pada periode awal Islam, nikah mut'ah memang pernah terjadi. Pada saat itu kaum muslim dalam kondisi peperangan melawan kaum kafir dan melakukan perjalanan jauh meninggalkan negerinya. Karenanya mereka tidak dapat menyalurkan hasrat biologisnya secara sempurna. Beberapa di antara mereka sebelumnya sudah terbiasa dengan kehidupan seksual ala Arab yang mempunyai banyak istri. Ketika mereka menjadi muslim dengan aturan yang ketat dalam hal berhubungan seksual, maka sulit bagi mereka untuk berperang tanpa diperbolehkan melakukan nikah mut'ah. Karena untuk kepentingan sesaat, maka nikah ini disebut mut'ah. Bersenang-senang yang bersifat sementara dan tidak ada ikatan permanen dalam lembaga pernikahan. Diperbolehkannya nikah mut'ah secara khusus dalam kondisi yang terbatas pada waktu itu adalah dalam situasi khusus di masa awal Islam, di awal masa perkembangan Islam, dan juga dalam konteks peperangan. Nabi memberikan kelonggaran dilakukannya nikah mut'ah. Namun ketika waktunya sudah dinilai tepat oleh Nabi, nikah mut'ah dilarang atau diharamkan. Walaupun sebelumnya Nabi pernah memberikan kelonggaran, pada akhirnya setelah memberi rukhsah itu, Nabi kemudian secara tegas mengharamkan nikah mut'ah. Beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang nikah mut'ah antara lain sebagai berikut. Pertama, pada perang Khaybar tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata kepada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada masa perang Khaybar dan melarang memakan keledai jinak atau yang biasa dipakai sebagai sarana atau peliharaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, pada masa Haji Wada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, dari Az-Zuhri ia berkata, ketika kami bersama Umar bin Abdul Aziz sedang membicarakan tentang nikah mut'ah, lalu ada seseorang yaitu Rabi bin Sabro berkata, saya bersaksi demi bapak saya bahwa bapakku memberitakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarangnya pada masa Haji Wada. Hadis riwayat Abu Daud. Konteks hadis-hadis tentang nikah mut'ah dapat dianalisis bahwa nikah mut'ah pada dasarnya lebih karena kondisi yang memaksa dan hanya bertujuan untuk bersenang-senang atau mendapatkan kenikmatan biologis sesaat saja dan tidak bertujuan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal inilah yang sangat merugikan kaum perempuan. Yang nomor 3, dampak pelaksanaan nikah mut'ah. Jumhur ulama Sunni sepakat bahwa dalam nikah mut'ah tidak ada warisan. Perpisahan dalam nikah mut'ah terjadi dengan selesainya waktu yang disepakati bersama tanpa adanya talak. Ar-Rafi tahun 623 Hijriah mengatakan bahwa dalam nikah mut'ah tidak ada beban nafkah bagi laki-laki dan tidak saling mewarisi antara keduanya. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ikrimah bin Ammar bin Sa'id bin Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, ia berkata, kami ikut bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Ketika kami tiba di Saniyat Al-Wada, menangis mendayu Rasulullah. Ketika kami tiba di Saniyat Al-Wada, Rasulullah SAW melihat pelita-pelita yang menyala dan perempuan-perempuan yang menangis mendayu-dayu. Rasulullah bersabda, diharamkannya nikah mut'ah, nikah, talak, iddah, dan waris. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syiah. Menurut mereka, antara pihak laki-laki dan perempuan dapat mewarisi, tetapi dengan syarat warisan disepakati dan disebutkan dalam akad mut'ah.
secara detail akibat hukum nikah mut'ah menurut Syiah Imamiyah adalah jika mas kawinnya tidak disebutkan, tetapi batas waktunya disebutkan, akad nikahnya batal. Tetapi kalau mas kawinnya disebutkan sedangkan batas waktunya tidak, maka perkawinannya berubah menjadi nikah biasa. Anak yang lahir menjadi anak yang sah, tidak ada hak saling mewarisi secara timbal balik antara suami istri. Anaknya berhak mewarisi dari ayah dan ibunya. Masa iddahnya 2 kali masa haid bagi yang haid, sedangkan bagi yang berhaid tetapi ternyata berhenti, maka masa iddahnya 45 hari. Setelah berlalunya masa yang telah ditentukan, secara otomatis perkawinan tidak berlaku lagi atau tidak ada talak. Sama halnya dalam akad sewa menyewa. Menurut ulama Syiah, perempuan yang melakukan nikah mut'ah mempunyai masa iddah. Muhammad bin Al-Hasan Al-Hurra Al-Amili tahun 1904 mengatakan dalam kitabnya Al-Wasail, bagi perempuan yang telah nikah mut'ah maka masa iddahnya adalah 2 kali masa haid. Imam Al-Baqir berkata, jika suami meninggal dunia, istri harus menjalani masa iddahnya 10 bulan 10 hari, baik budak maupun perempuan merdeka, baik nikah permanen maupun mut'ah. Masa iddah perempuan merdeka yang dicerai adalah 3 bulan. Adapun perempuan budak adalah setengahnya. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa apabila istri yang diceraikan dalam nikah daim dan belum digauli, maka tidak ada iddah baginya. Demikian juga dalam nikah mut'ah. Yang nomor 4, hukum dilarangnya nikah mut'ah. Hikmah pengharaman nikah mut'ah. Nomor 1, hikmah pengharaman nikah mut'ah adalah tidak terrealisasinya tujuan-tujuan dasar pernikahan abadi dan langgeng, serta tidak bertujuan keluarga yang langgeng, sehingga diharamkan tidak akan lahir anak-anak hasil zina dan lelakinya yang memanfaatkan nikah mut'ah untuk berbuat zina. Nomor 2, hikmah dilarangnya nikah mut'ah lebih menjamin terhindarnya promiskuitas atau pencampur adukan benih yang berdampak negatif seperti ketidakjelasan nasab dan timbulnya penyakit kelamin, yaitu yang paling berbahaya adalah AIDS. Nomor 3, menghormati 5 hal prinsip utama, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, akal, dan harta. Yang nomor 5, hukum nikah mut'ah dalam perspektif hukum Islam. Menurut jumhur ulama, ada 4 nikah fasidah atau nikah yang rusak atau tidak sah, yakni nikah sihor, tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar. Nikah mut'ah dibatasi dengan waktu tertentu yang diucapkan dalam akad. Nikah yang dilakukan terhadap perempuan yang dalam proses khitbah atau pinangan laki-laki lain. Dan nikah muhalil, siasat penghalalan menikahi mantan istri yang ditolak bain. Dengan demikian, jumhur ulama sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram dan batil karena Rasulullah melarangnya setelah memberi keringanan sementara pada kondisi sulit masa itu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki ketika masih ada perbudakan. Sesungguhnya dalam hal ini tiada tercela. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-6. Pengharaman ini juga didasarkan pula pada sejumlah hadis sahih yang mencapai derajat mutawatir. Dari Rabi Ibnu Sabro Al-Juhani, ia berkata, ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa ia bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai manusia, sungguh aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut'ah, dan kini Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Karenanya siapa saja
Yang masih memiliki istri secara mut'ah maka bebaskanlah atau lepaskanlah, dan janganlah kalian mengambil apa-apa yang pernah kamu berikan kepadanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, kitab An-Nikah. Hadis di atas menunjukkan bahwa dibolehkannya nikah mut'ah saat itu karena kondisi sulit yang terjadi, di mana umat Islam sedang dalam masa berperang yang sangat panjang. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab 4, nikah mut'ah hukumnya haram dan tidak sah atau batal. Imam Syafi'i mengatakan semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui atau temporer, maka nikah tersebut tidak sah dan tidak ada hak waris atau talak antara kedua pasangan suami istri. Demikian juga Syekh Al-Husain Muhammad Mahluf ketika ditanya mengenai pernikahan dengan akad dan saksi untuk masa tertentu mengatakan bahwa seandainya ada laki-laki mengawini perempuan cara untuk diceraikan lagi pada waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah. Namun Syiah Imamiyah menghalalkan nikah mut'ah. Mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah diperbolehkan pada awal periode pengembangan Islam sampai hari kiamat. Menurut mereka belum ada dalil yang membuktikan bahwa nikah mut'ah telah dihapus. Menurut Syiah, syarat perempuan yang dinikahi secara mut'ah harusnya perempuan muslim dan kitabiah, ahlu kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Persyaratan akad mut'ah hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul, dan dengan kalimat akad, saya nikahi engkau, saya kawini engkau, dan saya kawin kontrak engkau. Sedangkan waktu lamanya mut'ah merupakan syarat dalam pernikahan mut'ah dengan harus membatasi lamanya perkawinannya. Hal ini diserahkan kepada kedua belah pihak yang mengadakan akad. Selain itu harus ada mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dengan dasar saling ridho. Umar Ibnul Khattab dalam pelarangan nikah mut'ah merupakan realisasi dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan Umar radhiyallahu an dalam khutbahnya ketika menjadi khalifah, bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan kita untuk kawin kontrak 3 hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, seandainya ada salah seorang yang melakukan mut'ah padahal ia sudah kawin, istilah ia niscaya ia akan aku merajamnya dengan batu, kecuali datangkan kepadaku 4 orang sebagai saksi bahwa Rasulullah SAW membolehkannya setelah mengharamkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengenai hukum nikah mut'ah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberikan fatwa tentang haramnya nikah mut'ah atau kawin kontrak dengan sejumlah argumentasi tersebut. MUI melihat bahwa nikah mut'ah banyak menimbulkan masalah dan keresahan bagi masyarakat secara umum. Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer, menyatakan bahwa secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah haram. Nikah mut'ah menurutnya bertentangan dengan tujuan nikah yang dikehendaki Al-Quran dan As-Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng sehidup semati bahkan sampai hari kiamat. Al-Quran surat Yasin surat 56 ayat 8. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar